Roh darah bumi berkata, Taisang Lao Jun, Anda terlalu munafik. Taijun menjawab, saya berada di peringkat 3 dewa, dihormati oleh semua dewa, dan satu-satunya dewa di surga yang memenuhi syarat untuk berdiri di atas landasan moralitas yang tinggi. Bagaimana saya bisa menjadi orang munafik yang Anda bicarakan? Roh darah bumi berkata, Anda telah menipu para dewa surga, tetapi Anda tidak bisa menyembunyikannya dari mata saya. Hari ini aku akan merobek wajah munafikmu. Roh darah bumi berkata, ternyata wajah munafikmu yang sebenarnya sangat jelek. Taijun menjawab, omong kosong. Saya bukan orang munafik. Bukan orang munafik. Taijun berkata, oh, wajahku. Selama ribuan tahun, mengapa saya selalu mengalami mimpi buruk ini? Wukong berkata, pergi kalian semua dari sini. Wu Jing berkata, kakak, ini dia di sini. Xiao Tian berkata, itu cara yang bagus menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyembuhkan diri. Adik Niu berkata, monyet mati, membuat orang sangat khawatir. Wukong berkata, 8 api suci tidak bisa membakarku menjadi abu. Sedikit tidak yakinkan. Wukong berkata, kentut bau tidak terdengar. Kentut keras tidak bau. Kera api berkata, apa? Tujuh api berwarna. Kombinasi serangan. Xiao Tian berkata, gelombang udara ini seperti gunung meletus, membuatku terengah-engah. Wu Jing berkata, panas sekali, seperti 10 matahari yang kuat datang kepadaku. Adik Niu berkata, seluruh tubuhku akan terbakar. Sakit. Wu Jing berkata, semuanya. Bertahanlah. Wukong berkata, jangan takut. Biarkan aku yang melakukannya. Arus udara yang menjengkelkan. Orang ini memiliki kekuatan yang lumayan. Wukong berkata, apakah kamu mundur karena kesulitan? Berdirilah. Apakah kau baik-baik saja? Adik Niu berkata, orang yang dulu melindungiku di saat krisis adalah kakak laki-lakiku. Sekarang kamu, Raja Kera. Wukong menjawab, bagaimana Anda tidak malu mengatakan hal-hal seperti itu? Adik menjawab, Anda monyet mati. Kera batu berkata, kita lanjutkan. Wukong menjawab, jadi kamu masih ingin bertarung? Maka kali ini kita lebih baik pakai senjata. Kera batu berkata, saya tidak punya senjata. Ambil ini, ucap Wukong. Gada emas, jawab kera batu. Wukong berkata, kelebihan gada emas bisa berubah, sebanyak yang Anda butuhkan. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang. Jadi mari kita gunakan senjata yang sama. Kera batu menjawab, bagus. Wukong berkata, ya, Anda sebenarnya tahu teknik hebat ini. Kera batu berkata, Raja Monyet, jangan melompat-lompat. Bertarunglah denganku. Wukong berkata, mau saya yang melakukannya. Oke. Selama saya bisa bergerak, Anda kalah.
Kera batu berkata, "Satu gerakan. Anda sangat sombong." Wukong menjawab, "Hei, jika Anda memiliki kekuatan saya, Anda akan menjadi sombong." Kera batu berkata, "Aku kalah." Kera batu berkata, "Tanpa diduga, Sun Wukong benar-benar sekuat yang dikatakan legenda." Wukong menjawab, "Anda tidak buruk juga, tetapi kekuatan Anda di bawah saya." Wukong berkata, "Tidak peduli seberapa kuatnya, apa gunanya? Sun Wukongku akhirnya akan menghilang di dunia bawah ini, dan menghilang menjadi abu." Adik Niu berkata, "Katakan, kenapa kamu tidak mau membantu Wukong mengembalikan Yang?" Kera batu berkata, "Saya adalah batu yang langka dari dunia luar, lahir dari esensi matahari dan bulan." Wukong menjawab, "Tidak, jika Anda bisa memberi Anda 1000 tahun lagi, kekuatan Anda tidak akan kurang dari saya." Kera batu berkata, "Raja Monyet, izinkan saya bertanya. Jika Anda adalah saya, apakah Anda ingin menjadi cadangan orang lain?" Wukong menjawab, "Tentu saja tidak." Kera batu berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Wukong menjawab, "Seperti Anda. Jadi satu-satunya Raja Kera." Kera batu berkata, "Betul sekali." Kera batu berkata, "Raja Monyet, kamu." Adik Niu berkata, "Wukong hati-hati." Kera batu berkata, "Bunuh saja aku. Dari kita berdua hanya bisa hidup satu. Aku tidak bisa membunuhmu. Tolong bunuh aku." Wukong berkata, "Apakah Anda ingin menjadi satu-satunya Sun Wukong di dunia? Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda harus menjanjikan saya sebuah syarat." Kera batu berkata, "Apakah kamu gila?